Hey, halo Sobat ABS, saya di sini sudah punya Black & Decker Multi Evo. Ini adalah alat multifungsi dari Black & Decker dengan 3 fungsi. Ini lebih simple dari yang sebelumnya. Harganya sekitar 2 jutaan, tepatnya di 2,4 juta. Dan ini sudah dapat 2 buah baterai. Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini adalah mesin utamanya. Mesin utamanya ini build quality-nya cukup bagus, warna hitam dan juga orange. Ada tulisan Black & Decker di situ, ada tulisan Multi Evo, dan di atasnya itu bisa kita pakai untuk tempat naruh sekrup maupun obeng karena ada magnetnya di situ. Kemudian di belakang itu ada 3 sisi untuk aliran udara ya. Kemudian di samping juga ada tulisan 20 volt. Ada triggernya yang bisa kita reverse maupun forward, dan yang terakhir di sini ada bagian bawah itu LED untuk menerangi kalau misalkan kita sedang melakukan proses penyekrupan ataupun pengeboran. Untuk memasang baterai gampang banget, tinggal kalian colokin aja dari bawah seperti ini, kalian tekan sampai bunyi klik. Nah, itu sudah rapat, dan untuk melepasnya tinggal kalian tekan saja di ujung baterainya di depan, maka dia sudah terlontar dan bisa dengan mudah kita lepas baterainya. Baterainya sendiri ini dapat 2 biji, masing-masing 1,5 Ah, Power Connect Black & Decker, maksimal 20 volt ya. Oh ya, baterai Power Connect ini kompatibel dengan alat Black Decker Power Connect lainnya, seperti vacuum cleaner, alat pemotong rumput, dan lain-lain. Dan untuk casnya seperti ini, hijau berkedip artinya sedang mengecas, kalau hijau menyala artinya dia baterainya sudah full. Nah, kalau untuk bagian attachment yang untuk drill, dia mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk ngebor biasa, kayu dan besi, kita arahkan ke sini ya fungsinya, dan untuk ngebor tembok atau impact yang sebelah sini, gambar hammer atau palu seperti ini. Kemudian untuk bagian torsi ini untuk proses penyekrupan. Nah, di bagian samping ada logonya ini seperti ini, hammer, itu artinya sudah impact drill, udah bisa ngebor tembok, dan di atasnya itu ada switch 1 dan switch 2 untuk kecepatan ya. Kalau saya rata-rata pakai yang speed 2 terus-terusan. Kemudian caknya ini 10 mili, dan ini untuk ngencenginnya kalian bisa lakukan proses yang seperti ini ya. Yang hitam kamu tekan, tahan, lalu yang putih ini kamu putar sehingga bisa lebih kuat hasilnya. Untuk memasang sangat gampang banget, tinggal kalian colokin saja ke bagian bawahnya ini ke mesin utamanya, dan untuk melepas juga sangat gampang, tinggal kalian tekan yang di atas lalu kamu tarik untuk bagian attachmentnya. Oke, selanjutnya untuk fungsi jigsaw. Jigsaw di sini simple saja. Ini warnanya hitam, bawahnya ada plat besinya, dan untuk membuka dan melepas mata jigsawnya, kamu bisa tekan yang di bagian belakang bawah ini, kamu tekan, lalu kamu masukkan mata jigsawnya dari atas ini. Untuk melepas dan pasang masih sama saja, tinggal kalian dorong, lalu untuk melepasnya kalian tarik dan kalian tekan atasnya. Nah, ini kalau sudah dipasangi jigsaw, dia ada safety-nya juga. Tinggal kalian tekan ke arah kanan, dia hanya akan menekan setengah, dan ini triggernya sudah nggak bisa ditekan. Kalau mau dirilis lagi, kamu tekan sebaliknya, maka ini sudah bisa kita pakai. Nah, untuk sanding pad itu bentuknya tidak bulat, tidak kotak, tetapi ujungnya meruncing seperti ini. Ini punya keunggulan kalau kita mau ngamplas bagian sudut-sudut di dalamnya kabinet, ini bisa banget. Jadi lebih pas ini untuk mengamplas ke segala bidang. Oke Sobat ABS, ini adalah alat Black & Decker Multi Evo yang kesekian kalinya yang saya review. Ini lebih simple karena hanya ada 3 fungsi, tapi ini fungsi utama semua, yaitu jigsaw untuk memotong, kemudian ada bor untuk mengebor, merakit, ngebor tembok besi dan kayu, kemudian amplas atau sander seperti ini untuk menghaluskan papan sehingga siap untuk kita finishing. Jadi meskipun ini cuma 3 fungsi, tapi multifungsinya juga sudah maksimal. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, Multi Evo yang ada 6 fungsi, itu dia lebih kompleks, lebih lengkap. Makanya Black & Decker keluarin lagi produk yang lebih simple dan harganya lebih murah, plus sudah dapat 2 buah baterai juga. Nah, ini menarik juga ya. Nah, di dalam boxnya ini juga sudah ada beberapa aksesoris seperti kertas amplas, mata obeng, dan juga mata jigsaw. Kertas amplasnya ada 6, masing-masing 2 biji, itu grade 60, grade 120, dan grade 240. Jadi udah lengkap banget. Ini sistem velcro, tinggal cabut, tinggal tempel. Nah, untuk tambahan tadi belum saya sebutin di depan, untuk tipe ini adalah tipe Evo 185B1 dan dia sudah mempunyai garansi selama 1 tahun
plus dapat 2 buah baterai. Tasnya ini pun juga tas yang lumayan bisa kita pakai untuk beberapa tambahan aksesoris kalau misalkan kita tinggal masukin semuanya. Misalkan kita mau butuh meteran, butuh penggaris siku, mungkin ada sekrup dan baut yang bisa kita masukin sini. Kita tenteng juga enak banget, ergonomis. Tadi sudah saya lakukan pengetesan juga untuk RPM di baterai penuh itu ada sekitar 1670 untuk speed 2-nya, dan untuk speed 1 di bornya ya itu sekitar 492 rpm. Kemudian untuk noise-nya tadi itu di 101 dB, udah saya tes juga, jadi nggak terlalu berisik lah ya. Dan alat ini paling cocok memang kalau untuk hobi-hobi rumah DIY yang mungkin hanya weekend gitu ya, mengerjakan project-project, atau kalau misalkan keahliannya memang sudah expert, menggunakan alat seperti ini juga bisa menjadi karya yang besar juga. Nah, tadi sudah saya lakukan beberapa pengetesan juga, mulai mata bornya ini kita pakai untuk ngebor kayu, menggunakan mata bor kayu yang ukuran 8 mili, kemudian yang 10 mili yang maksimal karena cuknya ini kan sekitar 10 mili ya. Jadi tidak ada kendala juga untuk ngebor kayu. Kemudian saya pakai untuk Forstner bit matanya itu ukuran 26 mili, itu juga nggak ada kendala. Lalu yang paling sering kan kita membuat kabinet itu menggunakan mata bor yang untuk engsel sendok. Nah, saya juga udah pakai untuk ngetes menggunakan mata bor Forstner 35 mili. Itu menggunakan mal-malan dan hasilnya juga nggak ada kendala sama sekali. Bersih juga hasil akhirnya. Kemudian selain itu kita coba juga untuk ngebor besi ya. Besi itu wajib juga kita pakai. Saya tadi udah mencoba untuk menggunakan yang mata sekitar 6 mili. Kemudian saya lanjutkan ke 8 mili, lalu yang 10 mili juga. Itu semuanya tidak ada kendala. Tapi saya ngebornya tadi memang di satu lubang ya, bukan per satu lubang dihajar langsung mata bor besar. Kalau ngebor besi memang harusnya step by step. Nah, selanjutnya saya coba mesin bornya juga ini ke media tembok. Jadi kita rubah modenya ke impact. Untuk pengeboran tembok langsung saya gunakan mata 8, kemudian saya coba aja mengebor tembok yang ada di workshop saya. Isinya bata merah ya, kelihatan tadi warna merah, dan aman-aman aja, nggak ada kendala yang terlalu berat. Kemudian saya coba untuk mata yang 10. Nah, ini lebih besar sedikit tanpa saya bor kecil dulu. Karena biasanya kalau saya ngebor rumah, dindingnya itu saya pakai bor kecil 3 mili, 6 mili, kemudian yang 10 mili kalau memang mau 10. Dan tadi langsung saya bor 10, tidak ada kendala. So far so good untuk tenaganya. Kemudian selanjutnya saya coba juga untuk jigsaw. Nah, jigsaw ini saya pakai untuk 2 mata tadi, mata yang kasar sama mata yang halus, yang lembut. Untuk yang mata kasar, saya coba juga nggak ada kendala sama sekali. Hasilnya lebih kasar daripada yang matanya halus atau giginya banyak, rapet-rapet. Untuk yang gigi banyak tadi saya coba juga untuk motong lurus, hasilnya lumayan. Kemudian secara overall untuk bagian jigsaw ini sudah aman, kita bisa potong-potong untuk membuat kerajinan atau craft gitu ya pakai alat ini. Nah, yang nggak kalah menarik, kita kembali lagi ke bornya ya. Bor ini bisa kita pakai juga untuk nyekrup papan untuk merakit ya. Jadi saya udah contohin juga tadi penyambung papan, butt joint, saya countersink dulu, saya pre-drilling, kemudian saya sekrup menggunakan torsi yang ada di depan sini, kita rubah-rubah torsinya. Dan hasilnya oke, aman-aman aja, papannya pun nggak pecah ketika saya bor, jadi sudah aman saja untuk bornya. Nah, sekarang yang terakhir adalah fungsi sander. Fungsi sander ini saya dapat 3 buah jenis grit, 60, 120, dan juga 240. Tadi sudah saya coba masing-masing, mulai yang 60 itu hasilnya masih kasar, tapi itu memang diperlukan untuk awal-awal mengamplas supaya permukaan kayu yang kasar itu bisa lebih halus. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ganti ke mata 120 grit. Grit 120 ini lebih halus, jadi bisa menghaluskan papan atau material kayu yang sudah diamplas menggunakan 60 yang sebelumnya, sehingga hasilnya jauh lebih halus lagi. Kemudian terakhir, jangan lupa kamu kasih mark dulu supaya kamu tahu apakah bagian tersebut sudah kita amplas atau belum. Menggunakan pensil, kita ganti ke grit 240. Nah, yang 240 ini jauh lebih halus, hasilnya juga lebih mulus ya di papan. Kemudian untuk getarannya juga lebih berkurang karena kertas amplasnya sudah halus. Beda dengan yang grit 60 tadi, itu mesinnya bergetar lebih keras gitu. Nah, bagusnya lagi model sanding pad yang kayak segitiga, bukan kotak atau bukan bulat seperti ini, itu bisa menjangkau ke sudut-sudut. Misalkan kalau kita sudah merakit kabinet, itu mau kita amplas bagian sudut-sudutnya bisa menggunakan ujungnya yang lancip ini. Jadi ini memang ergonomis, multifungsi, dan fungsinya pun bisa kita pakai beneran. Oke Sobat ABS, ini tadi adalah ulasan singkat saya mengenai produk terbaru dari Black & Decker Multi Evo yang 3 fungsi. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah unboxing dan review serta membuat project juga menggunakan yang 6 fungsi. Ada circular saw-nya, ada trimmernya, kemudian ada oscillating-nya. Jadi ada
3 tambahan ini yang di sini nggak ada. Tapi tentunya 3 fungsi alatnya itu sudah cukup mampu untuk membuat karya-karya yang sederhana dan untuk DIY rumahan ini cocok banget. Nah, buat teman-teman yang pengen membeli ini, saya udah ada link di bawah di deskripsi. Silahkan langsung aja dikunjungi di marketplace kesayangan kalian. Lalu setelah itu jangan lupa untuk selalu berkarya menggunakan alat-alat ini. Nah, Sobat ABS, Black & Decker itu punya Instagram ya. Kalau misalkan kalian belum tahu, silahkan aja follow di sini. Barangkali nanti ada promo atau info-info menarik lainnya kan biasanya diposting di situ. Silahkan kalian follow dan tanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi. Oke Sobat ABS, semoga video kalian bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!